Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, Masya Allah, saking semangatnya ya. Oke, terima kasih ya. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pembelajaran dalam keadaan sehat walafiat ya. Itu adalah hal yang harus banyak-banyak disyukuri ya, ini kesehatan ya. Oke, sebagai rasa syukur kita mulai kegiatan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Nah, dipimpin oleh Ananda yang disiplinnya bagus ya, yang ditandai dengan masuk di Zoom paling awal, yakni Ananda Farhan. Silahkan Farhan pimpin doa untuk teman-temannya. Takbir. Allah. In heart, please. Raise your hand. Lower your head. Membaca doa sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Amin. Ya, terima kasih Ananda Farhan. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Miss mau cek kehadiran tadi pagi sudah diisi ya. Yang hadir, alhamdulillah hari ini hadir semua. Cuman ini satu orang ada yang kayaknya pengaruh jaringan tidak bisa masuk lagi ya. Apa-apa saja yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya? Oke, Miss minta tolong sama Ananda Zuhra, mewakili anak cantik, apa-apa yang dipelajari pada materi sebelumnya, Nak? Tentang rantai makanan pada hewan. Tentang rantai makanan pada hewan, good job. Oke, untuk anak laki-laki, Miss minta tolong sama Dakfal. Mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama, good job.
Oke, jadi pembelajaran kali ini masih berkaitan dengan pembelajaran sebelumnya ya. Kita sudah masuk di tema 5, subtema 2, pembelajaran 2. Kita lihat KD dan indikatornya dulu. Nah, kita akan mempelajari untuk IPA KD-nya 3.5, menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makan di lingkungan sekitar. Indikatornya, menganalisis aliran energi yang dapat terjadi di dalam rantai makanan. Untuk bahasa Indonesia, 4.7 menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Indikatornya membuat teks non-fiksi ke dalam bahasa tulisan dengan bahasa sendiri. Untuk SBDP 3.3 memahami pola lantai dalam tarik kreasi daerah. Indikatornya menentukan properti tari daerah dengan fungsinya. Nah, kita lihat tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah mengamati gambar rantai makanan, peserta didik dapat menganalisis aliran energi pada rantai makanan yang terdapat dalam suatu ekosistem dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat membuat teks non-fiksi berdasarkan ide-ide pokok yang ditentukan dengan sistematis. Yang ketiga, melalui gambar tari kreasi daerah, peserta didik dapat menentukan properti tari daerah dengan tepat. Yang keempat, melalui gambar tari kreasi daerah, peserta didik dapat menentukan fungsi properti tari daerah dengan tepat. Kalau lihat dari ekspresinya suka ya dengan videonya. Suka. Iya, lucu. Selain lucu, apa ya kira-kira hikmah dari cerita tadi yang kita saksikan di videonya? Ada yang bisa ambil pelajaran dari video tersebut? Kita tidak boleh menyerah di satu. Oke. Boleh satu-satu orang, Miss, mulai dari yang angkat tangan di Zoom deh. Oke, oke. Ahmad Nabil, silahkan Nabil. Kita tidak boleh menyerah dari apa yang semua kita inginkan. Nah, itu. Oke, good job. Kita ke Zuhra.
Apa pelajaran yang Kita- Zura ambil dari Kita video? harus kita tidak boleh egois pada orang dan kita harus berbagi makanan kepada orang. Boleh ya? Boleh. Oke, good job. Boleh terakhir, Miss minta tolong sama Farhan ya, Farhan. Ketika ada masalah, renungkan dan pasrahkan kepada Tuhan. Betul sekali. Selain ada pelajaran yang kita dapat dari dalam video tersebut, video tersebut berkaitan juga dengan materi kita, yakni tentang rantai makanan. Ada yang lihat nggak di dalam video itu rantai makanan apa yang terjadi? Boleh angkat tangan di fitur Zoom. Kita ke Farhan. Produsen Ya, produsennya siapa? Yang mirip dengan cherry. Ya, cherry. Terus rantai makanannya gimana? Apa dimakan apa? Rusa memakan buah-buahan. Ya. Oke, thank you Zuhra ya. Tentu di dalam ekosistem tersebut membutuhkan ada aliran energi. Aliran energi maksudnya kalau tumbuhan hidup itu berasal dari energi apa? Matahari, ya. Matahari. Membutuhkan energi matahari, betul. Membutuhkan energi matahari untuk tumbuh. Begitupun jika misalnya ada di sana beruang ya, misalnya beruang makan si rusanya ini atau makan si lamanya. Berarti beruang dapat beruang ini dapat energi dari si lama ini, ya. Lama dapat energi dari si cherry ini. Cherry dapat energi dari matahari. Jadi itulah siklus energi. Dalam rantai makanan, ketika kita membuat menjadi sebuah teks, ya, kita buat ide pokok, kita buat kalimat utama, kita buat kalimat penjelas, lalu jadikan satu paragraf. Tentu paragraf itu akan berisi informasi yang berdasarkan fakta. Karena ekosistem itu adalah suatu hal yang fakta, berdasarkan kenyataan. Teks apa lagi namanya yang berdasarkan fakta? non-fiksi. Non-fiksi. Terima kasih Andi Farhan dan Faizan. Teks non-fiksi. Selain ekosistem ini bisa dituangkan dalam bentuk paragraf non-fiksi, ternyata hewan-hewan ini juga bisa menjadi inspirasi membuat tarian tradisional loh. Ayo coba tari apa kira-kira yang memperagakan gerak-gerik hewan? Oke, coba Dafal. Tari cendrawasih. Tari cendrawasih, betul sekali ya. Oke, Miss akan bagi kalian ke dalam 4 kelompok secara otomatis nanti oleh fitur breakout room-nya. Jadi ini udah ada 4 kelompok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silahkan masuk ke roomnya masing-masing. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Miss. Gimana? Konsumen pertama. Sudah ada yang bisa download PPT-nya? Sudah, Miss, sudah lagi mengerjakan. Oh iya, aktif semua menjawab temannya. Aktif. Oke deh, berarti udah bisa Miss tinggal ya. Ya. Keren ini kalau grup ya. Apa konsumen pertama yang jelas, Faizan? Nah, konsumen pertama itu artinya yang makan rumput. Atau tumbuhan Pak? Pak? Ya, tumbuhan. Tumbuhan apa? Tumbuhan. Kan tumbuhan dekat rumah tak apa daun? Ya daun. Ya daun dekat Daun. dimakan oleh hewan. Oh, berarti kalau daun konsumen pertama ulat. Ya, boleh. Ular. Baru Sabar. yang kedua burung saja. Ya, betul. Burung makan ulat. Betul Sabar. sekali itu, ya. Nah, pintar ya. Yang ketiga Dan tadi aku bilang nggak mau percaya, Miss. aku lihat kucing makan burung. Ya, betul sekali bisa. Ya, betul. Kucing makan burung.
Kalau kucing mati jadi bakteri. Ya, betul. Oke, jadi pengurai ya, jadi nutrisi untuk tanah. Oke deh. Ini udah bagus ya. Miss tinggal ya sebentar, tinggal Baru selanjutnya Faizan. Miss kelompok 3 dulu ya. Ya, Miss. Kita lanjut ke presentasi. Miss lihat, alhamdulillah ya. Perkembangan pekerjaannya sudah baik. Kira-kira kelompok berapa yang siap pertama kali presentasi? Kelompok dua. Kelompok 2, kelompoknya Zuhra. Oke, silakan presentasi dan dibacakan oleh tadi sudah Tadi sudah ditentukan, Miss. oh sudah ditentukan siapa-siapa yang membacakan. Oke, good job. Oke, silakan Nak. Kelompok dua. Nama anggota Zuhra, Faizan, Fahrul, Faika, Fidi. Produsen daun. Konsumen pertama ulat. Konsumen kedua burung. Konsumen ketiga kucing. Konsumen keempat bakteri. Aliran energi. Tumbuhan memperoleh energi dari matahari untuk berfotosintesis. Energi panas dari tumbuhan dilepas ke lingkungan. Tumbuhan tersebut dimakan oleh ulat. Burung memakan ulat, akhirnya energi dari ulat berpindah ke burung. Burung dimakan oleh kucing, maka energi dari burung berpindah ke kucing. Setelah itu kucing mati akan diuraikan oleh pengurai. Energi dari kucing berpindah ke pengurai atau bakteri. Akhirnya nutrien dari pengurai akan diserap oleh tumbuhan atau tanah. Ya, Masya Allah ya, untuk kegiatan 1, Miss tidak sangka kalimatnya akan serapi itu ya. Mungkin tinggal, mungkin salah ketik aja ini yang bakteri. Bakteri itu bukan konsumen 3 ya, tapi pengurai. Tapi good job untuk kelompok 2. Oke, kita lanjut untuk ke kegiatan 2-nya. Kegiatan 2. Ide pokok bakteri sebagai pengurai. Paragraf, bakteri pengurai merupakan kelompok bakteri yang mampu mendekomposisi organisme lain yang telah mati menjadi unsur-unsur penyusunan yang akan kembali ke lingkungan. Bakteri pengurai ini termasuk ke dalam organisme saprofit karena kemampuan untuk menguraikan senyawa organik yang ada di alam. Oke, ini sudah bagus juga. Tinggal mungkin Pak, kalau untuk penggunaan PowerPoint, perhatikan rata kiri kanannya. Dan diperhatikan kalau paragraf itu harusnya ada baris baru ya. Nah, Bapak ini sudah bagus. Kita lanjut ke yang berikutnya. Kegiatan 3. Nomor 1. Nama tarian. Tari piring. Properti tari piring. Fungsi merupakan perpaduan dan penambah indah gerakan. Nomor 2. Nama tarian kipas. Properti tari kipas. Perlengkapan tari dan memperindah tarian. Oke, Masya Allah ya. Oke, good job. Ini Miss rasa sudah tepat untuk yang nomor 3 ya. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus dulu yang meriah untuk kelompok 2 karena sudah berani maju pertama. Silakan buka mic-nya, beri aplaus. Ya. Ya, silakan stop share. Oke, silakan kelompok presentasi kelompok 3 untuk kegiatan pertama. Siapa yang mau presentasi? Saya Dakval. Oke, silakan Dakvan. Produsen daun pohon mangga. Konsumen 1 ulat. Konsumen 2 ayam. Konsumen 3 ular. Konsumen 2 ular. Konsumen 3 jamur. Aliran energi. Daun mendapatkan energi dari matahari. Ulat mendapatkan energi dari daun. Ayam mendapatkan energi dari ulat. Ular mendapatkan energi dari ayam. Sama jamur mendapatkan energi dari jamur
Jamur mendapatkan energi dari ular. Oke, ketika mati ya, ularnya mati. Menjadi Ketika pengurai. mati, bangkai ular. Lalu nanti pengurai memberikan nutrisi ke pohon Nutrisi mangga. ke pohon mangga. Nah, ide pokoknya ekosistem terdiri atas dua komponen, yaitu biotik dan abiotik. Baru paragraf, ekosistem terdiri atas dua komponen, biotik dan abiotik. Komponen biotik berasal dari makhluk hidup, sementara abiotik berasal dari benda mati seperti batu dan udara dan lain-lain. Keberadaan keduanya mendukung kelangsungan makhluk hidup. Bahkan faktanya baik komponen biotik dan abiotik saling membutuhkan satu sama lain. Kelikat keempat, Oke, good. Lanjut di tabel. tari piring. Nama tarian tari piring. Properti tari piring, fungsi untuk memberi ucapan ke putri dewi. Tari kipas, properti kipas, untuk gelar sebagai tarian ritual. Oke, good ya. Sudah tepat semua. Tinggal tadi yang kurang tepat ya. Yang ini konsumen 3 itu harusnya kalau kita bilang jamur berarti dia pengurai ya. Harusnya diganti pengurai. Tapi sejauh itu sudah bagus semua ya. Oke, good job Dakval. Kita buka mic, beri aplaus untuk kelompok 3. Oke. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo. Oke, tepuk diam. Duk. Diam. Ya. Oke. Kita lanjut ke kelompok berikutnya. Katanya kelompok 1 ya yang mau presentasi. Silahkan ke kelompok 1. Kelompok 1, nama anggota Farhan, Luciano, Jihan, Sendri. Kegiatan 1. Produsen rumput. Konsumen 1 belalang. Konsumen 2 katak. Konsumen 2 ular. Konsumen 3 elang. Aliran energi. Rumput mendapatkan energi dari matahari. Belalang mendapatkan energi dari rumput. Katak mendapatkan energi dari belalang. Ular mendapatkan energi dari katak. Elang mendapatkan energi dari ular. Nutrien dari pengurai akan diserap oleh tumbuhan atau rumput. Oh iya, Masya Allah. Ini juga untuk kegiatan satunya kelompok 1 juga luar biasa ya. Pembahasan aliran energinya ya. Good job untuk Farhan. Ini juga sudah bagus sekali. Ide pokoknya ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Paragrafnya, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut ekologi. Tempat hidup makhluk hidup disebut habitat. Oke, good job Lukiana ya. Tarian, tari piring. Properti tari piring. Ya. Fungsi piring adalah memberi ucapan syukur kepada Dewi Padi pada saat musim panen tiba. Pada masyarakat Minangkabau. Oke, good job. Nama tarian tari kipas. Ya. Properti tari kipas. Fungsi sebagai properti perlengkapan tari Memperindah. Perlengkapan tari memperindah tarian. Oke, good job ya untuk kelompok 1, Masya Allah ya. Yes. Meskipun bikin deg-degan awal, pikirnya selesai nggak ya, tapi udah selesai dengan luar biasa ya. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke,
Ya, terima kasih plusnya. Ya, kita lanjut ya, berarti yang terakhir sisa kelompok 4 ya. Komponen biotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik mikroorganisme. Itu jenis nomor 2. Oke, good job. Sekarang lanjutnya untuk nomor 3 adalah Tika dengan Keke. Silahkan ya, siapa yang mau duluan? Properti dari sebagai properti menjelaskan karakter dan yang paling penting bisa buat mendinginkan badan saat kipas dikibas-kibas. Oke, good ya. Selanjutnya Latika. Fungsi dari eksogen adalah memberi ucapan syukur kepada Dewi Padi pada saat musim panen tiba pada masyarakat Minangkabau. Oke, good job ya. Oke, alhamdulillah kita beri aplaus untuk kelompok yang persentase terakhir kelompok 4. Oke ya, alhamdulillah semua sudah selesai kegiatan. Nah, tinggal Miss sampaikan seperti biasa ada nanti evaluasi. Evaluasinya ini ada waktunya ya. Evaluasinya di kerja Miss harap bisa selesai paling lambat besok ya. Oke, alhamdulillah setelah selesai presentasi dengan Miss melihat semua kekompakannya selama diskusi setiap kelompok yang berpartisipasi, keaktifan ya, untuk sikapnya bagaimana, dan untuk isi dari presentasinya juga isinya yang luar biasa juga, semua luar biasa ya. Tapi tetap pasti masing-masing punya ada perbedaan karakter di kelompoknya, dan Miss melihat kelompok terbaik hari ini adalah kelompok 3. Oh, 3. Masa kelompok tis. Kelompok 2. Alhamdulillah. Oke, kunci untuk kelompok 2. Kelompok yang lain luar biasa. Semua aktif. Namun yang Miss lihat dari semuanya ini alhamdulillah kelompok 2. Mudah-mudahan ini menjadi contoh untuk teman yang lain. Materi berikutnya itu kita untuk bahasa Indonesia kita akan meringkas ya, membuat ringkasan. Kalau tadi kan kita buat paragraf, nanti pertama kita membuat ringkasan. Terus kalau IPS kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Jadi ada produsen, konsumen, distributor, bukan lagi pengurai ya, tapi sudah distributor karena kegiatan ekonomi. Dan untuk PKN kita akan belajar proklamasi kemerdekaan, ya. Wow. Oke. Sebelum Miss tutup, apa sih yang kamu pelajari hari ini? Ada yang tahu? Tentang boleh satu one by one. makanan. One by one. Oke, kita mulai dari Zuhra dulu. Tentang rantai makanan pada hewan. Rantai makanan pada hewan. Oke, yang lain ada yang mau? Fungsi properti tarik. Ya, betul, fungsi properti tarik ya, Miss. Paling suka soal jawabannya Farhan. Oke, yang lain? Tentang bahasa Indonesia, apa yang dipelajari? Cara membuat paragraf dari ide pokok. Cara membuat paragraf dari ide pokok. Luar biasa. Yes. Oke. Apa yang kalian suka dari pelajaran hari ini? Tentang kerja kelompok enak. Adakah yang kalian belum pahami materi hari ini? Tidak, sangat paham. Oh, Masya Allah, luar biasa ya. Sama dananya Miss. Ya, berpikir dan usahanya semua luar biasa ya. Oke. Karena Miss sudah menyampaikan ke semuanya, jadi kita tutup pembelajaran hari ini dan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa. Miss minta tolong